Shalom semuanya, kita bersyukur pada Tuhan untuk hari ini, untuk kesempatan yang Tuhan berikan, untuk ibadah hari ini, untuk kesehatan yang Tuhan berikan, anugerah dan segala penyertaan Tuhan dalam kehidupan kita. Kita kembali ke hadirat-Nya untuk memuji dan memuliakan nama-Nya. Kita angkat pujian, Ku datang ya Bapa. Pujiannya dari awal. Ku datang ya Bapa dalam kerinduan, memandang keindahan-Mu. Ku berikan segalanya, semuanya yang ada. Ku ingin menyenangkan hati-Mu, oh Tuhan. Jadikan aku indah yang Kau pandang mulia, seturut karya-Mu di dalam hidupku. Ajarku berharap hanya kepada-Mu, taat dan setia kepada-Mu, Tuhan. Jadikan aku indah yang Kau pandang mulia, seturut karya-Mu di dalam hidupku. Ajarku berharap hanya kepada-Mu, taat dan setia, taat dan setia, taat dan setia kepada-Mu, Tuhan. Yes Bapak, terima kasih untuk setiap penyertaan Tuhan di dalam kehidupan kami. Tuhan berikan kami kesehatan hingga pada hari ini kami boleh beribadah Tuhan untuk pertama kali. Biarlah Tuhan yang memberkati acara kami, ibadah kami ini pada hari ini dari awal, pertengahan hingga pada akhirnya. Biarlah Tuhan yang memberkati setiap kami, Tuhan berkati hati dan pikiran kami supaya kami boleh beribadah dengan kerinduan Tuhan Yesus kepada Engkau. Biarlah kami menikmati hadirat Tuhan dengan sukacita dan damai sejahtera yang daripada Tuhan. Engkaulah kota benteng kami, Engkaulah perlindungan kami. Amin.
Kita angkat pujian, Kau gunung batuku. Kau gunung batuku dan kau kota bentengku, tak akan ku ragu. Kau menjamin hidupku, kau keselamatanku dan kau yang membelaku, tak akan ku takut. Kuasamu di dalamku, walau badai menerpa di dalam hidupku ini, namun tanganmu Tuhan mengangkatku tinggi. Kau Tuhan yang benar, tak pernah tinggalkan. Dahulu, sekarang, selamanya, janjimu tak berubah. Kau Alfa dan Omega, awal dan akhir. Semesta alam memuja Engkau Tuhan yang benar. Kita nyanyikan lagu ini dari awal. Kita katakan, Kau gunung batuku. Kau gunung batuku dan kau kota bentengku, tak akan ku ragu. Kau menjamin hidupku, kau keselamatanku dan kau yang membelaku, tak akan ku takut. Kuasamu di dalamku, walau badai menerpa di dalam hidupku ini, namun tanganmu Tuhan mengangkatku tinggi. Kau Tuhan yang benar, tak pernah tinggalkan. Dahulu, sekarang, selamanya, janjimu tak berubah. Kau Alfa dan Omega, awal dan akhir. Semesta alam memuja Engkau Tuhan yang benar. Kau Tuhan yang benar, tak pernah tinggalkan. Dahulu, sekarang, selamanya, janjimu tak berubah. Kau Alfa dan Omega, awal dan akhir. Semesta alam memuja Engkau Tuhan yang benar. Semesta alam memuja, semesta alam memuja, semesta alam memuja Engkau Tuhan yang benar. Oke teman-teman, kita mulai di minggu ini, kita mulai ibadah seperti biasanya. Kita akan mendengarkan firman dari Pak Pendeta Guntur mengenai bagaimana kerinduan kita yang benar untuk beribadah. Kita angkat pujian Ajarku Berdiam. Ajarku berdiam
hatimu. Kita nyanyikan lagu ini dari awal. Ajarku berdiam. Ajarku berdiam, dekati hatimu. Di saat ku berpaling, temukan cintamu. Di sana kau menanti, untuk bawaku lagi bersekutu dalam damai yang sejati. Oh, ku damba hadirmu. Sekali lagi kita katakan. Oh, inilah rinduku. Hidupku hanyalah untukmu. Segenap hatiku kagum akan kebaikanmu, dan nafasku menceritakan kasihmu. Ajarku berdiam dekat di hatimu. Shalom anak-anakku semua teruna yang dikasihi dan mengasihi Tuhan Yesus Kristus. Bagaimana kabarnya? Saya harap kalian semua dalam kondisi baik, dalam kondisi sehat, dan tentunya tetap bersemangat setiap hari karena selalu setia dan percaya dan berharap kepada Tuhan kita Yesus Kristus. Baik, pada hari ini saya akan membawakan renungan singkat bagi kita semua, dan renungan terambil dari Matius pasal 4 ayat 4, demikian bunyi firman Tuhan. Tetapi Yesus menjawab, ada tertulis, manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Anak-anakku yang dikasihi dan mengasihi Tuhan Yesus Kristus, seperti yang sudah kita lihat bersama dan kita alami bersama pada saat ini, bahwa pandemi belum selesai. Sekalipun mungkin kita mendengar berita tentang vaksin, tetapi vaksin juga masih belum disebarkan ke seluruh masyarakat Indonesia. Banyak juga saya perhatikan di internet artikel-artikel, bahkan para ahli pandemi yang memprediksi bahwa pandemi ini akan butuh waktu yang cukup lama untuk bisa kembali normal seperti biasanya. Dan itulah sebabnya mengapa masih banyak gereja sampai saat ini pun belum bisa mengadakan ibadah secara onsite. Kalaupun bisa pun terbatas, tidak seperti biasanya yang kita lakukan pada hari Minggu dengan begitu ramai dan begitu banyak. Banyak gereja yang tidak bisa membuka ibadah anak-anak seperti ibadah sekolah minggu, bahkan ibadah teruna seperti yang kalian alami semua saat ini. Di tengah situasi pandemi yang memang sangat tidak bisa kita paksakan. Tetapi apakah ini semua akan menghambat kita untuk bertumbuh secara rohani? Apakah karena semua ini kita menjadi malas-malasan dan tidak mau untuk membaca dan merenungkan firman Tuhan, yaitu memelihara iman kita? Apakah dengan tidak adanya ibadah secara ketemu langsung, lantas kita menjadi malas dan ogah-ogahan untuk membangun iman kita? Nah, tentunya harusnya tidak. Kenapa? Karena tadi kita baca dalam firman Tuhan dari perkataan Tuhan Yesus. Ya, memang itu adalah perkataan atau tulisan yang ditulis oleh Matius, tetapi Matius mengutip perkataan Tuhan Yesus secara langsung.
Dan apa yang menjadi perkataan Tuhan Yesus kepada kita semua lewat Injil Matius yang kita baca, Tuhan Yesus mengatakan bahwa manusia hidup bukan hanya dari roti. Kenapa roti? Ya, karena memang orang-orang Yahudi saat itu ya makanan pokoknya adalah roti. Tetapi maksudnya Tuhan Yesus bukan bicara rotinya, tetapi bicara soal makanan pokoknya. Nah, kalau kita orang Indonesia ya makanan pokoknya ya nasi dan juga lauk pauk dan sebagainya. Nah, kalau kita melihat perkataan Tuhan Yesus tersebut, itu artinya bahwa Tuhan Yesus ingin mengingatkan manusia itu hidup bukan hanya dari makanan pokok saja seperti nasi dan lauk pauk, tetapi, nah ini menarik ya, ada kata tetapi, ini berarti perbandingan dari apa yang sebelumnya. Tetapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Jadi dengan kata lain, Tuhan Yesus ingin memberitahukan kepada kita bahwa manusia itu sebenarnya hidup membutuhkan dua nutrisi, yaitu yang pertama adalah nutrisi asupan makanan jasmani, dan yang kedua adalah nutrisi asupan makanan rohani. Nah, kedua nutrisi ini mempunyai manfaat yang sama, yaitu untuk pertumbuhan. Ya jelas, karena yang jasmani kalau kita makan, minum sebagainya itu tujuannya adalah untuk pertumbuhan tubuh fisik kita. Sebenarnya fungsi yang sama. Makanan rohani juga untuk nutrisi pertumbuhan tubuh iman atau rohani kita sendiri. Nah, kalau kita sudah diberitahu nih sama Tuhan kita bahwa Tuhan Yesus kita tidak cuma butuh makanan jasmani saja, tapi juga butuh makanan rohani. Nah, maka seharusnya yang kita lakukan adalah apa? Ya, kita harus memenuhi dan melakukan apa yang menjadi perintahnya. Nah, coba sekarang, kalau untuk urusan makanan jasmani aja deh. Kalau untuk urusan makanan jasmani, kira-kira kalau kalian semua nih, kalau perutnya lapar, apa yang kalian lakukan? Kalau lapar ya pasti makan. Kalau haus pasti minum. Ya, bisa nggak kalian ketika lapar menahan lapar? Bisa Pak? Oke, bisa. Pertanyaannya, berapa lama kalian bisa menahan lapar? Kira-kira kalau seandainya satu hari hanya makan satu kali, atau mungkin kadang mengatakan, oh bisa Pak, saya cuma sekali. Oke, coba kalau 2 hari itu hanya makan sekali, bisa? 3 hari makan sekali, bisa? Tentu akan mengalami sakit kan? Mungkin pertamanya kuat-kuatan, tapi keduanya lemah, lemes, sakit, dan sebagainya. Nah, artinya apa? Kalau perut kita lapar aja, kita langsung makan. Nah, itu adalah natur alami dari tubuh kita. Bahwa ketika tubuh kita secara jasmani aja kekurangan asupan makanan dan minuman, maka tubuh kita akan mengirimkan sinyal, yaitu perut lapar, ya kan? Perut lapar bunyi kerucuk-kerucuk atau keroncongan, ya kan? Nah, masalahnya adalah berbeda kalau tubuh jasmani. Kira-kira kalau tubuh jasmani itu kalau lapar tandanya apa? Kerucuk-kerucuk? Keroncongan? Tidak. Kalau tubuh jasmani jelas pasti akan seperti itu karena dia menggunakan lambung. Nah, tapi kalau tubuh rohani itu adalah tubuh yang bukan fisik. Otomatis tanda-tanda kelaparan rohani bukan terletak pada fisik atau bunyi yang kita bisa dengarkan. Tetapi lebih kepada hal-hal yang sifatnya rohani juga. Ya kan? Apa itu? Ya tentunya seperti hati yang damai sejahtera, berarti kita sudah kenyang rohani. Atau mungkin kita tidak ada dorongan berbuat dosa, berarti kita sudah cukup asupan gizi rohani kita. Nah, tetapi kalau kita lebih senang, lebih cenderung, lebih suka berbuat dosa, lebih senang berbohong, lebih senang untuk ngerjain orang, lebih senang untuk membuli orang, intinya lebih senang untuk berbuat dosa, itu adalah tanda bahwa kita sebenarnya mengalami kelaparan rohani. Nah, coba setiap hari apakah kita bisa nggak tidak berbuat dosa? Satu aja. Sulit bukan? Bahkan jangankan setiap hari, setiap saat pun kadang-kadang berbuat dosa itu selalu ada dan muncul. Nah, itu menandakan bahwa tubuh rohani kita itu sebenarnya membutuhkan yang namanya makanan rohani. Dan makanan rohani itu akan menolong kita untuk bisa terhindar dari jatuh berbuat dosa. Anak-anakku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, kita memang masih belum bisa ibadah onsite lagi seperti dulu di gereja.
Tetapi bukan berarti kita tidak makan makanan rohani untuk tubuh rohani kita. Kakak-kakak teruna sudah berupaya untuk menolong adik-adik semua dalam menjaga asupan gizi rohaninya, ya. Seperti mengirimkan renungan harian yang di-share di WA group, kemudian ada video ibadah renungan singkat setiap minggu lewat video WA group juga. Nah, upaya-upaya ini diperjuangkan agar adik-adik teruna semua yang saat ini belum bisa hadir ibadah secara onsite di gereja karena sedang masa pandemi ini, masih bisa mendapatkan asupan nutrisi rohani yang memadai setiap harinya. Nah, sekarang memang kembali kepada Anda masing-masing, kembali kepada bagaimana sikap Anda masing-masing terhadap apa yang sudah disediakan oleh guru-guru atau kakak-kakak teruna kalian. Tapi ingat, apa menjadi pesan Tuhan Yesus tadi itu? Manusia hidup itu juga butuh firman Allah. Dan kakak-kakak teruna kalian juga sudah berupaya membantu dan menyediakan firman Allah melalui renungan harian dan ibadah mingguan via grup WA. Oleh sebab itu, yuk mari saya mengajak kalian semua untuk terus menjaga nutrisi rohani kita agar tetap sehat rohani di masa pandemi. Ya, jadi sebenarnya renungan ini temanya adalah sehat rohani di masa pandemi. Seperti halnya kita makan lah ya, 3 kali sehari. Kalau kita kelewat makan, kita akan jadi sakit mah, sakit perut atau lemes dan sebagainya. Demikian juga dengan tubuh rohani kita. Kita perlu juga memberi asupan gizi minimal sama dengan apa yang kita makan setiap harinya 3 kali sehari agar tubuh kita tetap sehat dan kuat, dan tentunya iman kita pun juga tetap sehat dan kuat. Maka dengan demikian, setiap hari ketika kita makan makanan rohani lewat renungan harian, lewat renungan video tiap minggu di grup WA dan sebagainya, maka semua itu akan menolong Anda semua. Semua itu akan menolong adik-adik semua untuk bisa memenuhi kebutuhan gizi rohani yang harus dipenuhi setiap harinya. Ingat ya, kita nggak makan 1 hari aja udah rasanya keroncongan, apalagi 2 hari 3 hari. Bayangkan kalau seandainya tubuh rohanimu hanya kamu kasih makan cuman seminggu sekali, hanya hari Minggu aja pas video renungan. No, setiap hari harus dikasih makanan rohani. Kalau tubuh rohani kita sakit karena kurang gizi firman Tuhan, maka kita akan sangat-sangat mudah sekali untuk jatuh dalam dosa. Dan itu artinya kita tidak mengalami pertumbuhan iman. Jadi kita mungkin makan bisa sehari 3 kali, 4 kali. Tubuh kita yang fisik bertumbuh besar, tetapi tubuh iman kita hanya sekecil ini. Jangan sampai terjadi seperti itu. Tubuh fisik besar, tapi imannya kerdil. Mendingan kita juga harus menjaga keseimbangan. Ditambah lagi, kita harus terus memperbesar tubuh rohani kita. Memberikan asupan gizi firman Tuhan, renungan, dan sebagainya yang sudah ada dan disediakan. Yuk, sekali lagi saya mengajak anak-anakku semua untuk berkomitmen, untuk berjanji bahwa Tuhan pada hari ini, bahwa kita berkomitmen untuk setiap hari membaca dan ikut renungan saat teduh yang diberikan oleh kakak-kakak teruna, supaya apa? Supaya iman kita bisa bertumbuh dan gizi tubuh rohani kita terjaga setiap harinya. Tetap semangat ya buat kalian semua, dan terus bawa dalam doa agar pandemi ini lekas berlalu dan kita nanti bisa ibadah onsite lagi bersama-sama seperti sedia kala. Dan tentunya ingat pesan firman Tuhan pada hari ini, tetap sehat rohani di masa pandemi. Salam sehat semua, tetap sukacita dalam Tuhan, dan Tuhan Yesus memberkati kalian semua. Amin. Shalom.